kita di atas segala-galanya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ataupun yang sedang beribadah secara online di rumah masing-masing. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Sebab terang Tuhan telah terbit atas kita, bersinar bagi kita, katakan amin. Ayo bertepuk tangan sama-sama. Pagi hari ini kita akan pujikan satu pujian baru. Mari nyanyikan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Ayo nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Amin. Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Mari yang percaya angkat tangan kita katakan, kebenaran yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Ajaib perbuatanmu. Coba nyanyikan lebih lagi. Katakan, Yesus Tuhan.
Dan Engkau ada di dalam setiap kami. Engkau Allah yang setia, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Mari terus rasakan kehadiran Tuhan. Kalau terangnya bisa bersinar dalam hidup ini, saya percaya kesetiaannya juga terus ada dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Menyanyikan kesetiaan Tuhan bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyatakan segenap hati lebih lagi. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari semuanya, dari Kau segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu,
perlu. Kau setia, yes Lord, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari katakan lebih lagi, katakan tunjukkan kasih. Setiap kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan hadir dalam sembah kita. Oh, setia, kau mulia, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang dan selamanya. Yesus, Yesus, tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau. Sekali lagi katakan kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sungguh kau setia, Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup. Mari terus percaya kepada Tuhan. Saya mengajak kita yang ada di sini ataupun yang sedang beribadah di rumah kita masing-masing, ya, sambil bergandengan tangan atau berdoa pribadi lepas pribadi, untuk boleh melihat bahwa kesetiaan Tuhan sungguh nyata terjadi dalam hidup. Dalam segala situasi, kondisi, Tuhan tidak pernah curang. Dia setia, selalu setia. Dia setia. Ya, di dalam doa rasakan Tuhan menjamahmu, dan Dia berkata Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Oh, Dia setia, setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari bersama-sama umat Tuhan kita katakan kasih setia. Yes, Lord. Amin. Yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau yang ada di rumah masing-masing boleh sambil mengangkat tangan katakan kau tunjukkan kasih
Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Haleluya, selamat pagi LGF Family. Kita akan belajar bersama-sama minggu pagi ini tentang kuasa Roh Kudus. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi ini untuk mendengar isi hati Tuhan. Terlebih minggu ini adalah minggu memperingati turunnya Roh Kudus. Maka kami percaya kuasa Tuhan akan terjadi di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, hati kami berkobar-kobar. Karena kuasa Roh Kudus itu sungguh nyata, sejak dicurahkan 2000 tahun yang lalu, terus berjalan melintasi ruang dan waktu, sampai pada generasi kami. Dan kami mau tangkap apa yang menjadi bagian kami di dalam Tuhan. Pakai kami Tuhan, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Urapi kami, urapi firman ini, urapi LGA Family, dimanapun mereka berada mendengarkan siaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca pertama bagian yang pertama adalah ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kunci pertama, saudara, untuk menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kita kembali diingatkan bahwa kita harus menjadi bagian dari persekutuan. Kuasa Roh Kudus itu turun dan mengurapi orang percaya ketika orang percaya itu menjadi bagian dari sebuah persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Persekutuan dengan sesama orang percaya yang lain. Lihat bagaimana kejadian turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, menjanjikan Roh Kudus. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, tunggu di kota ini. Ada berapa orang yang mendengar janji itu? Dalam catatan Rasul Paulus kita melihat bahwa kurang lebih 500 saudara yang menjadi saksi naiknya Yesus ke surga. Tapi ada berapa orang yang berkumpul di atas loteng Yerusalem? Hanya 120 orang. Kemana perginya 380 orang yang lain? Mereka cuma mendengar janji Tuhan, tapi tidak menjadi bagian dari persekutuan. Saudara, betapa pentingnya persekutuan. Kita Mazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara semua hidup rukun bersama. Hidup rukun bersama. Bersama berada di dalam persatuan, berada di dalam kesatuan. Join together, in hand. Bergandengan bersama-sama. Menjadi bagian satu dengan yang lain. Dan itu yang diperlihatkan dan menjadi ciri khas identitas dari jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka kuat di dalam persekutuan, saudara. Pernah melihat bara api dari pembakar sate? Ketika dia berada di dalam pembakar aglo itu, dia ikut panas membara. Tapi ketika dia dikeluarkan, memang dia panas. Tapi lama-kelamaan dia akan hitam dan menjadi dingin. Kenapa? Karena dia berada di luar perkumpulannya. Sesungguhnya gereja, orang Kristen, naturnya adalah persekutuan. Mereka harus berkumpul bersama-sama. Murid-murid tidak pernah tahu kok saudara, bahwa turunnya Roh Kudus itu adalah pada hari yang ke-10. Mereka pokoknya hanya mendengar janji Tuhan dan berkumpul. Ngapain? Mereka berfellowship, mereka berbagi cerita satu dengan yang lain. Mereka memuji Tuhan dan juga mereka berdoa bersama-sama. Itu tujuan perkumpulan itu. Maka kunci yang pertama, saudara, untuk bisa berada di dalam kegerakan Roh Kudus, menerima pengurapannya, menjadi alat Roh Kudus di akhir zaman ini, jadikan dirimu sebagai bagian yang penting di dalam perkumpulan. Supaya engkau bisa bukan hanya menerima api dari orang lain, tapi meneruskan api kepada orang lain. Kenapa meneruskan api? Karena di dalam dirimu sudah ada api. Kita nggak bisa meneruskan api kalau kita tidak punya api. Orang mati itu nggak panas badannya. Dan banyak orang mati secara rohani, bukan secara fisik. Sehingga sesungguhnya ketika dia sadar bahwa dia sedang mengalami kematian rohani, tubuhnya sudah kehilangan panas, dia harus membawa dirinya kembali ke dalam persekutuan. Coba lihat suasana yang terjadi di lingkungan kita hari-hari ini. Kita tidak bisa pergi ke gereja lagi. Tapi kita tetap bisa bersekutu. Walaupun melalui online, streaming video, dan sebagainya. Karena kuasa Tuhan kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang situasinya demikian, saudara.
Ketika kita sepakat berdoa di dalam perkumpulan kita, maka kuasa Roh Kudus itu akan menjadi aktif. Maka jadilah bagian dari perkumpulan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 120 orang yang percaya itu berkumpul di loteng Yerusalem. Maka jadilah bagian dari 120 orang di tahun 2020 ini. Mungkin jumlah kita lebih dari 120 orang. Itu adalah identitas kita sebagai orang yang percaya. Living together in harmony. Hidup bersama-sama dengan sesama orang percaya yang lain dalam sebuah harmoni. Menjadi bagian, bukan justru kita memecahkan perkumpulan itu. Ada orang-orang tertentu kan, kalau dia hadir di dalam sebuah perkumpulan, bukannya dia makin mempererat, bukannya membuat api makin menyala, tapi malah melemahkan dari dalam. Orang yang seperti itu tidak akan pernah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang terjadi di atas loteng Yerusalem, mereka berkumpul bukan sekedar berkumpul secara fisik, saudara. Makanya di situ dikatakan persekutuan, fellowship. Fellowship. Kenapa persekutuan? Karena mereka menjadi bagian satu dengan yang lain. Saling peduli, saling memperhatikan, saling mendoakan, bergandengan tangan bersama-sama untuk satu tujuan. Menantikan janji Tuhan. Jadi mari kita LGF Family dimanapun Anda berada. Mari kita walaupun kita tidak berada di dalam satu ruangan, tapi kita bisa berkumpul bersama-sama dalam spirit. Karena kita sepakat. Kan Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya berkumpul dalam namaku. Itu bukan hanya berkumpul secara fisik, saudara. Sepakat di dalam roh. Maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Sama seperti Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada minggu pagi ini. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit. Saudara, perhatikan tiba-tiba. Ini indikator waktu. Artinya kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu tidak datang dalam prediksi kita. Tidak. Di situ dikatakan tiba-tiba. Artinya kita lakukan bagian kita tanpa kita duga. Dengan sendirinya Tuhan melakukan bagiannya. Roh Kudus dinyatakan tanpa kita sadari. Saudara, maksudnya kita sadari, kita prediksi, kita ramalkan bahwa 2 jam lagi dia datang. Setelah kita doa 2 jam dia datang. Atau setelah kita berdoa 3 hari 3 malam dia datang. Bukan begitu. Bagian kita di dalam persekutuan, maka bagian Tuhan adalah untuk menyatakannya. Itu saja, saudara. Kita tidak pernah tahu tiba-tiba ketika kita berdoa, kuasa Roh Kudus mengalir dan dinyatakan. Orang-orang jadi sembuh. Orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu. Tiba-tiba. Mereka juga berkumpul, asal berkumpul, saudara. Menantikan apa ya? Tuhan itu menjanjikan apa ya? Kita nggak boleh keluar dari kota ini ya. Harus berada di satu tempat yang sama ya. Tiba-tiba, saudara. Mereka tidak pernah menduga. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ada bunyi, saudara. Jadi bukan angin keras, ada bunyi seperti tiupan angin keras. Seperti angin puting beliung. Seperti kalau ada angin yang mengalir melalui sebuah lubang yang sempit. Berarti itu seperti angin yang mengalir dengan sebuah kecepatan. Mereka mendengar suara itu. Suara angin yang mengalir dengan kencang. Memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Orang Yahudi di masa itu, kalau duduk artinya sedang fellowship, sedang bicara. Bukan hanya sedang fellowship, sedang bicara. Mereka juga sedang berdoa bersama-sama. Itu maknanya pada waktu itu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Perhatikan, suara duluan baru penglihatan. Jadi mereka mendengar seperti suara angin, baru muncul penglihatan. Penglihatan apa? Mereka melihat ada lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api. Tapi bukan nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api. Bentuknya seperti lidah api. Itu kemana, saudara? Hingga pada mereka masing-masing. Coba lihat ya. Kuasa Roh Kudus itu menjadi milik dan bagian dari seluruh orang percaya yang berkumpul. Tanpa terkecuali. Kalau Anda tidak berkumpul, ya itu bukan bagianmu. Karena di sini dikatakan,
hingga pada mereka masing-masing. Berarti satu orang, satu lidah api. Tidak ada yang separuh, atau tidak ada yang tidak dapat sama sekali. Coba bayangkan sambil kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, LGF Family, dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing, kejadian yang sama terulang dan kita alami. Satu lidah api di atas kepala kita. Saya percaya bahwa pertama, manifestasi tiupan angin keras. Bunyi seperti tiupan angin keras. Itu bicara mengenai sebuah kecepatan, saudara. Sebuah pergerakan yang dinamis. Dan Tuhan menghendaki ketika kuasa Roh Kudus itu turun di dalam diri kita. Setelah rasul-rasul menerima kuasa Roh Kudus itu, mereka bergerak dinamis. Saat Yesus mati, dikubur, kemudian dia terangkat. Sebelum Yesus mati, murid-murid masih mengikut Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan murid-murid setelah Yesus mati? Mereka kembali ke pekerjaan mereka. Hidup mereka tidak bergerak dinamis. Padahal mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tapi mereka kembali jadi penjala ikan. Coba lihat setelah Roh Kudus dicurahkan. Lihat Petrus. 3 kali menyangkal Tuhan, emosional. Begitu berapi-api, bergerak dinamis. Di sepanjang kisah para rasul kita menjumpai bagaimana pelayanan Petrus dipenuhi dengan tanda-tanda. Kakinya bergerak pada satu tujuan. Dia memberitakan firman, Injil dengan kuasa. Dia menjadi pemimpin, salah seorang pemimpin dari rasul-rasul. Salah seorang, saudara. Berpengaruh di Yerusalem. Dia membawa Injil. Tanda-tanda ajab dan heran menyertainya. Pergerakan dinamis terjadi. Saya pikir seperti itu ya. Ketika angin sedang turun, dia bergerak dinamis. Dia tidak pernah berhenti. Dan sesungguhnya memang itu tugas dan panggilan kita di dunia ini. Tidak bisa berhenti selama kita ada di dunia. Untuk memenuhi tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Angin itu mengisi tempat di mana ada yang kosong. Itu adalah peluang dan kesempatan kita. Justru di dalam masa seperti sekarang ini adalah masa dan kesempatan kita untuk melakukan sesuatu di dalam Tuhan, bergerak dinamis. Karena hal-hal yang kita alami hari-hari ini tidak akan pernah terulang. Kita harus melihat peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, lidah-lidah seperti nyala api hingga di atas kepala mereka masing-masing. Lidah itu seperti apa, saudara? Bagian dari mulut untuk berbicara. Mereka orang-orang Galilea, orang-orang yang tidak terdidik, tidak sekolah. Tapi saat Roh Kudus mengurapi mereka, mereka berubah. Ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Roh Kudus menggunakan semua potensi yang ada dalam diri mereka, termasuk mulut mereka, untuk menyampaikan berita. Tapi hal yang paling menarik adalah lidah-lidah seperti nyala api. Ketika Roh Kudus turun, saudara, maka kita melihat sebenarnya api itu pertama dia panas. Ya? Dia panas. Tidak ada api yang dingin. Tidak ada api yang suam-suam kuku. Terasa panas. Maka di mana orang yang digerakkan, dipakai, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, dia membawa panas, hati yang berkobar-kobar. Itu yang Tuhan rindukan hari-hari ini. Bagaimana setiap orang percaya bukan malah menjadi dingin dan suam-suam, tapi memiliki hati yang berkobar-kobar dalam situasi apapun. Dan dia berbagi panas itu kepada yang lain. Kan panas itu mengalir, saudara. Ketika benda dingin disentuhkan kepada benda yang panas, panas dari benda ini akan mengalir ke benda yang dingin. Sampai kapan? Sampai derajat panasnya sama. Itu yang Tuhan mau terlihat di dalam diri kita. Sudah berapa lama kita justru menerima aliran panas dari orang lain. Tapi di dalam persekutuan, mari kita justru menjadi sumber panasnya. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan kita mengalirkan kepada orang lain kuasa itu. Lidah-lidah seperti nyala api. Pertama, bicara tentang sesuatu yang panas. Yang kedua, saudara, lidah-lidah
seperti nyala api, saudara. Itu bicara mengenai sesuatu yang membakar. Oh, coba lihat, saudara. Membakar di sini bukan seperti korek api yang terbakar, tidak. Tapi seperti Anda membakar sebuah tumpukan semak-semak. Ada api yang besar, ada kebakaran yang begitu hebat. Coba bayangkan kebakaran yang begitu hebat, yang susah sekali dipadamkan di hutan. Bahkan helikopter tidak sanggup mengatasinya. Sekarang kita gunakan cara pandang itu mengenai kebakaran yang dibuat oleh Roh Kudus. Menjangkau dan menyebar. Suasana seperti hari-hari ini, saudara. Banyak orang mengalami kekeringan rohani. Tapi ketahuilah, kekeringan rohani adalah sebuah bahan bakar. Adalah sebuah situasi yang sangat efektif untuk membakar dengan Roh Kudus. Saya percaya bahwa setelah ini, kebakaran dalam tanda kutip Roh Kudus itu akan melanda semua tempat di dunia ini. Karena ada orang-orang Kristen yang membawa api itu di tempat-tempat yang kering. Benda yang kering akan cepat terbakar. Tapi dia tidak akan pernah terbakar kalau dia tidak dibakar. Dan siapa yang membakarnya? Saudara dan saya. Hidup kita kalau diurapi oleh kuasa Roh Kudus, bukan hanya panas, saudara. Tapi kita membawa api, fire. Kebangunan rohani itu dinamakan revival. Kebangkitan karena hatimu terbakar. Tuhan sedang membawa kita dalam satu gelombang kebangunan rohani yang harus kita manfaatkan baik-baik. Karena seperti saya katakan tadi, situasi dan kondisi hari-hari ini hanya sekali dalam hidup kita dan tidak pernah terulang. Dan itu adalah peluang dan kesempatan kita untuk membakar orang lain. Biar hatimu terbakar. Kalau orang hatinya terbakar, saudara, api Allah yang menguduskan itu, wow, berkobar-kobar di dalam dirinya. Dan dia berbagi api itu kepada orang lain. Di mana ada tempat yang kering, di situ api Tuhan dinyalakan. Kalau api Tuhan dinyalakan, seluruh dunia akan mengalami apa yang disebut dengan kebangunan rohani. Mari LGA Family menjadi bagian dari pembakar-pembakar Roh Kudus buat Indonesia. Di mana LGF Family member berada, di situ ada satu sumber api yang siap membawa kegerakan dengan membawa api Roh Kudus. Haleluya. Selain panas dan membakar, saudara, api itu bicara tentang terang. Saya ingat ketika Tuhan mengajar bahwa engkau, saudara dan saya, bukan hanya garam dunia, tapi kita juga adalah terang. Kalau kita adalah terang, maka sumber cahaya ada di dalam diri kita. Terang itu bicara mengenai usaha untuk menyingkirkan kegelapan. Di mana ada terang, di situ kegelapan menyingkir. Di mana ada terang, orang-orang yang ada di dalam gelap akan terang benderang. Dan akan sadar dirinya siapa. Ketika kita membawa terang, kita akan menghadirkan pengharapan di dalam diri setiap orang. Coba lampu mati. Anda akan panik, Anda akan tidak tenang. Tapi begitu lampu hidup, hatimu jadi tenang kembali. Penjaga malam, ketika dia bekerja, dia akan berharap segera pagi, melihat cahaya di ufuk timur. Ketika dia melihat cahaya di ufuk timur, dia berkata, udah terang. Hatinya jadi tenang. Terang itu membawa cahaya. Terang itu membawa ketenangan. Terang itu menyingkirkan kegelapan. Terang itu membawa harapan. Jadilah terang. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita jadi terang, ada sumber cahaya di dalam diri kita, maka kita tidak berada di bawah. Kita harus ada di atas. Supaya apa? Supaya kita memiliki dampak. Mengapa api? Tuhan memakai lidah-lidah seperti nyala api. Karena nyala api itu berdampak. Membawa pengaruh. Membawa perubahan. Tidakkah saudara rindu menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di dunia ini?
sehingga Anda membawa perubahan di tempat di mana saudara hadir dan berada. Haleluya. Perubahan apa? Tentu saja perubahan yang baik, saudaraku. Bukan perubahan yang makin tidak baik. Harus menjadi perubahan yang baik. Di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen, di mana dia berada, dia membawa situasi dan hal-hal baik di mana dia berada. Memberi dampak yang positif. Saya percaya bahwa tidak secara kebetulan Tuhan bermanifestasi melalui lidah-lidah seperti nyala api. Dan itu di tiap-tiap kepala orang yang ada di dalam ruangan itu. Makanya saya selalu menjelaskan, saudara, bahwa kuasa Roh Kudus yang mengurapi orang-orang percaya itu berlaku personal. Berlaku personal. Lihat ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang-orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Haleluya. Makanya tidak secara kebetulan bahwa yang muncul itu ada lidah-lidah seperti nyala api. Bukan bola seperti nyala api. Atau bukan kubus seperti nyala api. Atau bukan segitiga seperti nyala api. Tuhan sengaja memilih berbentuk lidah. Karena melalui lidah Tuhan akan memakai hidup kita untuk menjadi kesaksian buat orang banyak. Yang belum mengenal Kristus. Yang tidak sebahasa dengan kita. Karena Roh Kudus itu bahasa universal, saudara. Kalau Anda punya kuasa Roh Kudus, orang bisa mengerti saudara. Makanya mulut kita ini perlu dikuduskan. Perlu menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kesaksian bagi bangsa-bangsa. Melalui mulut kita. Kita tidak sedang menceritakan betapa hebatnya aku, betapa kayanya aku, betapa pintarnya aku, betapa aku punya koneksi pejabat. Tidak laku dalam situasi sekarang ini. Yang laku dalam situasi sekarang ini adalah ketika engkau memiliki a spiritual connection dengan Roh Kudus. Sehingga ketika engkau memiliki connection dengan Roh Kudus, engkau bisa berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupmu. Anda bisa bertahan hari ini karena kuasa Roh Kudus. Anda bisa sehat hari ini karena kuasa Roh Kudus. Anda bisa sembuh hari ini karena kuasa Roh Kudus. Anda bisa diberkati hari ini karena kuasa Roh Kudus. Itu semua menjadi kesaksian bagi dunia. Dan orang lain bisa dimenangkan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau mulutmu dipakai sebagai saksi dan memperkatakan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bukan justru bergosip atau mulut yang mengeluarkan kalimat-kalimat negatif. Kalimat-kalimat yang pesimis. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita butuh membawa orang justru makin dekat dengan Tuhan, bukan membuatnya makin jauh. Bagaimana caranya? Dengan cara kita bersaksi. Coba katakan bersama-sama dengan Pak Sony. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi katakan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita hidup menjadi kesaksian buat orang lain. Orang lain akan kuat.
Orang lain bisa memiliki kerinduan untuk dijamah, disentuh, dan mengalami pembaruan hidup. Karena mereka tahu Tuhan itu ada. Kalau Tuhan bisa bekerja di dalam diri kita, maka dia juga akan bisa bekerja di dalam hidup orang lain. Saudara, sungguh luar biasa apa yang terjadi di atas loteng Yerusalem. Mundur ke belakang dalam Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-8. Ada maksud Tuhan mengurapi murid-murid itu. Dan ada maksud Tuhan mengurapi kita hari ini. Maksud dan tujuannya sama, saudara. Murid-murid sudah mati. Orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus itu sudah ribuan tahun yang lalu. Mereka sudah tidak ada lagi di dalam sejarah. Siapa yang ada? Sekarang bagian dan giliran kita. Kuasa Roh Kudus di atas kepala mereka sama dengan kuasa Roh Kudus yang turun di atas kepala kita. Dari Tuhan yang sama, dari sumber yang sama, api yang sama. Mereka yang pertama menerimanya. Dan hari ini kalau kita menerima kuasa itu, seperti dijanjikan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan menerima kuasa. Kata kuasa di situ menggunakan kata dunamos. Pada mendengar kata dinamit, saudara, satu batang yang kalau dibakar atau diledakkan bisa menghancurkan batu atau menghancurkan gunung. Satu batang dinamit saja bisa menimbulkan efek ledakan yang powerful. Apalagi kalau kita bergabung. Satu dinamit itu menggambarkan satu orang Kristen. Nah, kalau banyak orang Kristen berkumpul, mereka punya kuasa dunamos seperti dinamit di dalam diri mereka. Maka apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa kegerakan Tuhan sedang terjadi dan dimulai, tidak akan lama lagi terjadi. Justru kita menjadi bagian dari percepatan kegerakan itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Buat apa kuasa itu? Untuk petantang petenteng? Untuk pamer? Untuk menunjukkan bahwa ini loh orang yang diurapi Tuhan, orang hebat? No. Ada orang-orang tertentu merasa dia diurapi Tuhan, jaga jarak dengan orang lain. Tidak boleh dipegang. Nanti urapannya bocor. Loh, Tuhan Yesus aja waktu disentuh oleh wanita pendarahan, kuasa di dalam diri Tuhan Yesus itu mengalir pada wanita pendarahan itu, dan orang itu disembuhkan kok. Kuasa itu tidak membuat kita menjadi eksklusif, tidak mau salaman sama orang. Apa-apaan itu? Bukan gitu. No, itu kuasa yang palsu. Nah, karena orang yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh kuasa Tuhan, di dalam dirinya dibangkitkan sebuah fungsi. Fungsi apa itu, saudara? Bukan petantang petenteng, aneh-aneh. Tidak. Di dalam dirinya ada fungsi seperti dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu, coba lihat, akan menjadi saksiku. Kita menjadi saksi Tuhan. Jadi sesungguhnya Anda tidak harus menjadi seorang gembala, atau menjadi seorang pendeta, atau menjadi seorang penginjil. Nah, Pak Sony, saya belum sekolah Alkitab. Tidak, bukan begitu maksudnya. Kalau Anda mau jadi dosen, Anda harus sekolah Alkitab. Tapi Tuhan melihat kerinduan hati kita, Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kesaksian bagi dunia yang bergerak secara progresif. Di situ dikatakan Yerusalem, karena kota di mana mereka tinggal waktu itu Yerusalem. Baru seluruh Yudea provinsinya, baru lebih jauh lagi Samaria bergerak keluar. Kalau Anda melihat peta dunia kuno, Anda bisa bayangkan ada satu pusat,
lalu ada 3 helai daun. 3 helai daun. Pusat, ada helai daun. Peta dunia kuno seperti itu. Pusatnya itu Israel. Daun yang pertama adalah Eropa, yang kedua Asia, yang ketiga Afrika. Jadi karena pusat dunia itu adalah Israel, tempat di mana Roh Kudus diturunkan, tempat Yesus lahir, di situ juga Abraham dikirim oleh Tuhan, maka kita bergerak dari pusat menuju ke ujung Asia, ujung Eropa, ujung Afrika. Sampai seluruh benua itu mendengar firman Tuhan. Itu yang disebut dengan ujung bumi. Kesaksian kita dapat dipakai oleh Tuhan. Itu memberitakan firman. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Ketika Roh Kudus turun di atas kamu. Saya pernah menjelaskan LGF Family dalam sebuah ibadah. Bahwa diurapi. Artinya digosok. Coba gosok tanganmu. Anda bisa merasakan panas tercipta. Coba gosok benda-benda mengkilat yang sudah buram. Jadi mengkilat kembali. Itu gunanya pengurapan. Dan itu gunanya kuasa Roh Kudus. Bukan untuk kepentingan kita. Tapi untuk mewujudkan kepentingan Tuhan. Melalui diri kita. Jadi betapa indahnya kalau kita dipakai oleh Tuhan. Saya mendorong kita semua, LGF Family, dimanapun Anda mendengarkan firman Tuhan ini melalui streaming atau online. Jadilah bagian dari kegerakan rasuli di akhir zaman ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih urapi kami, urapi LGF Family, dimanapun mereka berada dan mendengarkan siaran ini. Dengan kuasa Roh Kudus, the power of Holy Spirit, yang terang, yang membakar, yang berdampak, yang panas. Urapi mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hati yang baru, buat firman Tuhan yang membakar hidup kami. Engkau nyatakan di dalam diri kami pada minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau segera mengakhiri situasi yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Dan kami bisa beribadah kembali dengan normal seperti biasa. Virus dan wabah berhenti atas Indonesia. Dan kami bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tangan. Berkah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih kuat kuasa Roh Kudus. The power of Holy Spirit. Turun atasmu. Dari saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau Allah yang besar, ajaib yang mulia, Kau Yesus yang selalu